Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di tangan Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Reno merasakan kebosanan itu merayap seperti lumut basah di dinding hatinya. Liburan musim panas di Desa Paring, tempat asal kakeknya, yang mulanya diharapkan menjadi pelarian dari hiruk-pikuk kota, kini berubah menjadi penjara berlapis adat dan larangan. Di mata anak kota itu, Paring hanyalah kantong waktu yang terlantar, sebuah tempat di mana jam bergerak seirama dengkuran kerbau dan bisikan dedaunan yang syarat tahayul. Udara di Paring terlampau tebal, lembab, dan seolah-olah kekurangan oksigen. Panasnya bukan hanya berasal dari matahari yang terik, melainkan dari tanah itu sendiri, panas geologis, panas spiritual. Reno duduk di beranda rumah panggung kakek Harun, membaca jurnal penelitian geologi yang sama untuk ketiga kalinya, mencari kepastian ilmiah di tengah lingkungan yang menolak logika. Setiap helaan napas yang dihirup pemuda itu membawa serta aroma tanah basah, getah pohon, dan, yang paling mengganggu, bau dupa yang dibakar kakek Harun setiap sore di bawah pohon mangga tua di pekarangan. Kakek Harun, tulang punggung tradisi desa, adalah perwujudan masa lalu yang dihormati dan ditakuti. Lelaki tua itu memiliki mata yang dalam dan bijaksana, mata yang telah melihat lebih banyak daripada yang pernah diakui oleh ilmu pengetahuan. Kakek Harun jarang berbicara, tetapi setiap kalimat yang keluar dari bibirnya adalah proklamasi. Reno, kamu harus ingat, pesan kakek Harun saat subuh tadi, suara serak beliau diwarnai ketegasan yang mutlak. Jauhi hutan di balik batas kebun. Jauhi sungai keramat. Apalagi jika senja mulai merangkak. Itu adalah waktu mereka, nak. Waktu di mana tabir alam kita dan alam mereka menipis. Reno, dengan senyum tipis sang skeptis, hanya mengangguk. Namun, di benak pemuda itu, larangan hanyalah tantangan yang belum teruji. Pria itu sudah muak dengan larangan maghrib, larangan melangkah di tanah tertentu, dan larangan memotong ranting pohon tertentu. Kira-kira pukul 4 sore, panas yang menyesakkan mencapai puncaknya. Keringat membasahi kemeja katun Reno. Rasa lengket di tubuhnya mendorongnya ke tepi kegilaan. Rasa haus akan kesegaran menjadi lebih kuat daripada rasa hormatnya terhadap adat yang dianggapnya usang. Tiba-tiba, keputusan itu muncul, tidak melalui pertimbangan, tetapi melalui dorongan naluriah. Mandi. Bukan di kamar mandi sumur yang airnya hangat dan kotor, tetapi di air yang mengalir. Pria itu tahu tempatnya. Sungai Keramat. Mengambil handuk dan sebotol air mineral, Reno melangkah. Kakek Harun saat itu sedang berada di masjid untuk salat asar, kesempatan sempurna untuk melanggar batas tanpa pengawasan. Langkah kaki Reno, yang tadinya terasa ringan, segera berubah menjadi berat saat pemuda itu memasuki jalur hutan yang mengarah ke sungai. Perubahan lingkungan terasa seperti transisi dimensi. Hutan di sini terlampau rimbun, kanopi pepohonan yang tinggi dan raksasa saling bersentuhan di atas kepala, menghalangi hampir setiap sinar matahari. Bahkan di tengah hari, tempat ini terasa seperti senja abadi. Udara di sini bukan hanya dingin, tetapi dingin yang menusuk, kontras tajam dengan panas yang menyengat di desa. Bau pepohonan yang membusuk bercampur dengan aroma yang sangat khas, aroma yang anehnya familiar dari mimpi masa kecil, bau melati hutan yang kuat, murni, dan seolah-olah baru saja mekar di tengah kegelapan. Reno berhenti sejenak. Pikiran ilmiahnya mencoba menjelaskan, mikroiklim yang berbeda, bunga yang langka, pendinginan evaporatif. Namun, penolakan batinnya mulai goyah. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang hidup dan kuat, yang mengamati dari balik vegetasi yang rapat. Melanjutkan langkah, Reno akhirnya tiba di tepi sungai. Sungai Keramat bukanlah sungai yang besar. Lebarnya hanya sekitar 10 meter, airnya tampak gelap, hampir hitam, dan mengalir dengan keheningan yang mencurigakan. Tidak ada riak-riak besar, tidak ada suara arus yang keras. Hanya air yang bergerak perlahan, seolah-olah sungai itu sedang tidur. Di bagian tengah sungai, terdapat sebuah batu besar yang ditutupi lumut tebal, tempat yang biasanya digunakan penduduk desa untuk mengambil air, namun tidak pernah untuk mandi. Di sekeliling batu itu, air tampak sangat jernih, menciptakan refleksi sempurna dari kanopi di atasnya.
Reno meletakkan barang-barang. Dengan sedikit gemetar yang bukan karena dingin, pria itu membuka pakaian dan melangkah ke air. Saat kulit Reno bersentuhan dengan air sungai, pemuda itu menarik napas tajam. Air itu dingin secara ekstrim, dingin yang bukan berasal dari suhu normal air sungai pegunungan. Ini adalah dingin yang spiritual, dingin yang terasa seperti logam beku, dingin yang menjalar ke setiap tulang. Rasa dingin itu bukan menyegarkan, melainkan melumpuhkan. Reno memaksa diri untuk masuk lebih dalam, mencoba melawan sensasi aneh itu. Air mencapai pinggangnya. Rasa dingin itu kini terasa seperti cengkeraman. Tiba-tiba, bau melati hutan itu meledak, menjadi sangat pekat, seolah-olah 1000 bunga telah dilemparkan ke permukaan air. Dalam ketenangan yang menipu itu, Bima merasakan ada pergerakan di dekat batu besar di tengah sungai. Awalnya, pemuda itu berpikir itu adalah pantulan bayangan atau burung yang terbang. Namun, itu bukan. Dari balik bayangan air yang gelap, terdengar tawa. Tawa itu dingin, halus, dan sangat merdu, tetapi tawa itu mengandung kualitas mendesis yang bukan berasal dari tenggorokan manusia. Tawa itu memantul di antara pepohonan, menembus keheningan sungai, dan menusuk gendang telinga Reno. Itu adalah tawa bunian, tawa yang berasal dari kedalaman air dan kedalaman waktu. Reno membeku di tempatnya. Rasa dingin yang mencekik itu kini disertai oleh getaran di permukaan air, meskipun tidak ada angin yang berembus. Air di sekitar kaki Reno tiba-tiba terasa seperti ribuan jari dingin yang meraba-raba, menarik, dan menahan. Anak kota itu, si skeptis, kini dilanda teror yang murni, teror yang tidak dapat dijelaskan oleh buku teks geologi manapun. Reno melihat ke arah datangnya tawa, ke arah batu besar di tengah. Di sana, di antara bayang-bayang air yang gelap, sebuah siluet mulai muncul. Bukan siluet manusia, tetapi bentuk yang perlahan-lahan menyusun diri dari air dan cahaya redup senja. Reno tahu, Reno telah melanggar batas, dan penunggu sungai keramat telah datang untuk menuntut jawaban atas pelanggaran itu. Kengerian itu membuat Reno tak mampu bergerak, menyaksikan dengan mata terbelalak saat gadis bunian itu perlahan-lahan muncul dari pusaran air yang tenang. Tawa dingin itu telah meredup, berganti menjadi hening yang mematikan, tetapi resonansinya masih bergetar di benak Reno. Pemuda itu berdiri membeku di tengah sungai, air yang menjeratnya kini terasa seperti timah cair. Di dekat batu besar yang diselimuti lumut, siluet yang dilihat Reno mulai mengeras menjadi wujud yang nyata. Wujud yang terlampau indah hingga terasa menyakitkan. Itu adalah seorang gadis. Putri Chandra. Wajahnya sempurna, pahatan bunian yang tidak mungkin dicapai oleh alam manusia. Kulitnya tampak transparan, memancarkan cahaya biru kehijauan yang lembut, seperti mutiara yang baru ditarik dari dasar laut. Rambut hitam panjangnya, yang basah dan terurai, bergerak di air seolah memiliki kehidupannya sendiri, dikelilingi oleh tetesan air yang bersinar seperti permata kecil yang menolak untuk jatuh. Mata Chandra, yang merupakan pusat dari keindahan yang menakutkan itu, berwarna perak murni, tanpa pupil yang jelas, dan menatap Reno dengan intensitas bunian yang menusuk jiwa. Tatapan itu bukan tatapan manusia, itu adalah tatapan rasa ingin tahu yang dingin, kemarahan karena wilayahnya dilanggar, dan sesuatu yang lebih dalam, seolah bunian itu melihat masa depan Reno, melihat takdir yang baru saja tercipta. Reno tidak bisa berbicara, apalagi bergerak. Tubuh pemuda itu lumpuh, bukan karena takut, tetapi karena cengkeraman spiritual yang tak terlihat. Keindahan Chandra merenggut semua rasionalitas Reno, membuatnya melupakan ancaman kakek Harun. Chandra, sang gadis bunian, melangkah maju, pergerakannya di air terlampau anggun, seolah berjalan di atas udara. Setiap langkah bunian itu tidak menghasilkan riak. Kemudian, terjadi fenomena aneh. Di sekeliling Chandra, air sungai yang tadinya bergerak perlahan, kini mulai membentuk pusaran air yang tenang dan sunyi. Pusaran air itu tidak bergemuruh, pusaran air itu hanya menarik. Pusaran itu berputar tanpa suara, pusaran yang tidak tunduk pada hukum fisika. Reno merasakan tarikan yang tak terhindarkan, tarikan dari pusaran air yang dibuat oleh kekuatan Chandra. Pemuda itu berjuang, mencoba melangkah mundur ke tepi sungai, tetapi kakinya terasa tertanam kuat di lumpur dingin. Dia ingin menarikku, pikir Reno panik. Dia ingin membawaku ke alamnya.
Chandra mendekat, berhenti tepat di depan Reno, hanya dipisahkan oleh jarak beberapa inci. Reno bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa memancar dari tubuh bunian itu, membuat bulu-bulu di lengan Reno berdiri tegak, bukan karena takut, tetapi karena sentuhan dingin yang tak terlihat. Chandra mengangkat tangannya yang anggun. Jari-jari bunian itu panjang, halus, dan ujung kukunya tampak seperti cangkang kerang yang mengilap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chandra menyentuh lengan Reno. Sentuhan itu adalah sebuah kejutan listrik dingin yang mengirimkan getaran spiritual yang kuat langsung ke jantung Reno. Itu adalah sentuhan yang terasa seperti es yang diletakkan di kulit yang terbakar. Saat Chandra menyentuh Reno, bunian itu tidak hanya membuat kontak fisik, bunian itu membuat kontak spiritual. Dalam sekejap, di dalam benak Reno, muncul pemandangan yang jernih, istana air yang berkilauan di dasar sungai, kuil-kuil batu yang diselimuti lumut bercahaya, dan Chandra yang duduk di singgasana yang terbuat dari karang. Chandra menunjukkan pada Reno sekilas tentang dunianya. Pada saat yang sama, Reno merasakan energi air yang kuat mengalir ke dalam dirinya. Energi itu tidak menyakitkan, tetapi mengikat. Reno merasakan bunian itu, Ratu Bunian, sedang mengklaimnya. Kekuatan Chandra, energi air, dan rasa ingin tahu yang terpancar dari mata perak bunian itu, semuanya menuntut Reno. Reno tidak hanya merasa terikat oleh sihir bunian. Reno merasakan cinta yang tidak logis tiba-tiba tumbuh, sebuah obsesi yang instan dan mendalam yang ditanamkan oleh kekuatan Chandra. Chandra tersenyum. Senyum itu menghilangkan kemarahan yang bunian itu rasakan, menggantinya dengan kepuasan yang dingin. Bunian itu menarik tangannya, dan pada saat Chandra melepaskan kontak, Reno merasakan sebagian dari energinya, sebagian dari jiwanya, ikut terbawa oleh jari-jari es Chandra. Bunian itu, tanpa suara, tenggelam kembali ke dalam pusaran air. Pusaran itu menyedot bunian itu masuk, dan dalam sepersekian detik, Chandra menghilang, meninggalkan Reno sendirian, terhuyung, dan basah kuyup di air yang kini terasa hangat kembali, seolah tidak pernah ada dingin yang menusuk. Reno ambruk di tepi sungai, batuk-batuk, tubuhnya gemetar bukan karena hipotermia, tetapi karena syok bunian. Pemuda itu merasakan panas yang sangat tinggi menyerang tubuhnya, demam yang disebabkan oleh kontak dengan energi alam lain. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki panik memecah keheningan. Kakek Harun tiba di tepi sungai, membawa obor dan tongkat. Kekhawatiran kakek tua itu berubah menjadi kemarahan yang dingin saat melihat Reno. "Reno, apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang jangan ke sini saat senja," teriak kakek Harun, suara beliau penuh kekecewaan dan ketakutan. Kakek Harun tidak melihat Chandra, tetapi beliau melihat kondisi Reno, pucat, mata melebar karena teror, dan tubuhnya memancarkan demam yang tidak wajar. Kakek Harun segera menyeret Reno keluar dari air, membungkus tubuh pemuda itu dengan handuk kering. Saat berjalan kembali ke desa, kakek Harun terus bertanya, "Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat?" Jawab Reno. Reno menatap kakeknya, tatapan Reno kosong, tetapi di dalam pikiran, pemuda itu merasakan bisikan bunian Chandra yang menenangkan. "Jangan beritahu mereka. Kau milikku sekarang." "Tidak ada, kek," kata Reno, suaranya lemah tetapi pasti. "Saya hanya terpeleset. Saya hanya demam karena airnya terlalu dingin." Bima berbohong. Kebohongan itu terasa aneh, tidak natural, tetapi kebohongan itu keluar begitu saja, didorong oleh insting baru yang aneh, insting untuk melindungi Chandra. Malam itu, Reno terbaring di tempat tidur, menggigil, demamnya tidak turun. Kakek Harun merawat pemuda itu dengan ramuan tradisional dan mantra kuno. Namun, di tengah demamnya, Reno merasakan sesuatu di kasurnya. Reno meraba, dan merasakan basah yang dingin. Saat memeriksa, Reno melihat bercak air yang aneh di spray, bercak air yang tidak berasal dari keringat Reno, dan bercak air itu tidak mengering. Reno mencium aroma melati hutan yang kuat di sekeliling kamarnya, aroma yang bukan berasal dari dupa. Reno telah kembali ke dunia manusia, tetapi gadis bunian itu telah mengikatnya, dan kehadiran bunian itu kini menyusup ke setiap inci kehidupannya. Malam itu, Reno tidak lagi skeptis. Reno telah menjadi kekasih yang terikat dan target yang diawasi. Demam Reno berlangsung selama 2 hari penuh.
Kakek Harun merawat cucunya dengan ramuan pahit dan kompres daun-daunan. Secara fisik, demam itu hilang, tetapi Reno tahu, sakitnya bukanlah sakit jasmani biasa, itu adalah demam bunian, reaksi terhadap persentuhan dengan kekuatan alam lain. Meskipun kakek Harun telah membersihkan kamar Reno dengan asap kemenyan, aroma melati hutan yang dingin tetap melekat, terutama di dekat jendela dan tempat tidur. Bercak air aneh di kasur menghilang, tetapi digantikan oleh kelembapan persisten yang hanya dapat dirasakan oleh Reno. Kakek Harun tetap curiga. Beliau mengamati Reno dengan pandangan yang tajam, mencari tanda-tanda kebohongan cucunya. Namun, Reno kini pandai bersandiwara. Pengaruh Chandra telah menanamkan insting perlindungan yang kuat, membuat Reno menutup diri dari dunia luar. Puncak dari ikatan bunian itu terjadi pada malam ketiga setelah pertemuan di sungai. Reno tertidur lelap, tidur yang terasa berat dan dalam, seolah tubuhnya ditarik ke bawah oleh air yang tak terlihat. Saat membuka mata dalam tidur, Reno menemukan dirinya tidak berada di kamar kayu yang pengap, melainkan di bawah kubah air yang berkilauan. Pemandangan itu luar biasa, keindahan yang tidak mungkin diciptakan oleh imajinasi manusia. Reno berdiri di istana air bunian. Cahaya di sana berasal dari lumut bercahaya yang menutupi pilar-pilar batu kristal, dan air di sekelilingnya tampak seperti sutra, tidak membasahi, tetapi menenangkan. Istana itu megah, dengan singgasana yang terbuat dari karang ungu dan taman yang ditanami bunga-bunga bunian yang tidak dikenal. Di tengah keagungan itu, Putri Chandra menunggunya. Chandra kini mengenakan jubah yang terbuat dari alga yang bersinar dan mutiara. Bunian itu tidak lagi transparan. Di dunianya, bunian itu solid, memancarkan kecantikan yang menakutkan, tetapi kini keindahan bunian itu tidak lagi dingin. Kau datang, Reno, suara Chandra, di alam mimpinya, terdengar jernih dan manis, seperti denting air. Ini adalah rumah kita. Tempat di mana kita bisa bersama tanpa batasan waktu. Reno tidak bertanya atau melawan. Pria itu sudah ditaklukkan. Rasa cinta yang instan yang ditanamkan Chandra kini bersemi, berubah menjadi kerinduan yang mendalam. Reno mendekati Chandra, dan kali ini, saat Chandra menyentuhnya, Reno merasakan kehangatan yang aneh, kehangatan yang meyakinkan, bukan lagi dingin yang melumpuhkan. Dalam istana air itu, mereka menjalani kehidupan singkat yang penuh hasrat terlarang. Chandra menunjukkan Reno harta karun dasar sungai, menceritakan legenda-legenda bunian, dan memperingatkan Reno tentang dunia manusia yang fana. Kita terikat, Reno, bisik Chandra, memegang tangan Reno saat mereka berjalan di taman air. Kau melanggar batas, dan aku terpikat pada pelanggaranmu. Sekarang, energiku bergantung pada ikatan ini. Setiap malam, aku akan menarik jiwamu ke sini. Kau akan hidup sebagai manusia di siang hari, dan sebagai kekasih bunian di malam hari. Reno menerima janji itu dengan sukarela. Alam mimpi itu terasa jauh lebih nyata dan jauh lebih indah daripada realitas desa yang membosankan. Namun, cinta bunian itu datang dengan konsekuensi nyata. Reno bangun setiap pagi dalam keadaan lelah yang ekstrim. Otot-ototnya sakit, seolah semalaman tubuhnya digunakan untuk berenang melintasi arus deras. Bima merasa pusing dan bingung. Semakin sering Reno mengunjungi istana air, semakin cepat energi hidupnya terkuras. Di pagi hari, kakek Harun akan menemukan Reno dalam kondisi yang memprihatinkan, dan kakek Harun semakin yakin bahwa sesuatu yang jahat telah mengklaim cucunya. Suatu pagi, Reno menemukan serpihan kecil karang yang berkilauan di atas bantalnya, karang dengan warna yang sama persis dengan singgasana Chandra di dasar sungai. Itu adalah token bunian, bukti fisik yang dibawa dari alam mimpi. Chandra tidak hanya menarik jiwanya, bunian itu menanamkan jejak materialnya. Reno tahu, Reno telah melangkah terlalu jauh. Reno telah menjalin cinta terlarang, dan sebagai bunian yang terikat, Chandra mulai membutuhkan lebih dari sekadar mimpi. Chandra mulai membutuhkan energi. Reno menyadari bahwa ikatan itu tidak hanya mengurasnya, tetapi juga membuat mereka berdua menjadi target. Jika Chandra harus menghabiskan begitu banyak energi untuk menariknya ke alam mimpi, pasti ada entitas lain yang memperhatikan pergerakan energi ini. Reno merasa ada bahaya yang lebih besar yang sedang merangkap mendekati mereka dari dalam sungai. Kakek Harun tidak lagi mempercayai penjelasan Reno tentang demam,
atau kelelahan. Setelah menemukan ramuan yang diletakkannya di kamar Reno layu dan busuk dalam semalam, kakek Harun tahu bahwa sihir yang kuat sedang bekerja. "Kau berbohong padaku, Reno," kata kakek Harun suatu sore, tatapan beliau menusuk. "Kau melanggar batas, dan sekarang kau membawa Bunyan pulang. Tubuhmu menolak kehidupan normal. Kau telah diikat." Reno diam, tidak mampu mengelak. Kakek Harun mengambil tindakan drastis. Beliau melakukan ritual penolak bala yang besar di sekeliling rumah, menggunakan campuran 7 jenis daun hutan, air dari sumur tua, dan mantra adat yang diucapkan dengan suara rendah, penuh otoritas spiritual. Kakek Harun memasang penangkal kecil yang terbuat dari akar alang-alang kering di setiap kusen jendela dan pintu. Akar alang-alang diyakini dapat menolak kekuatan air Bunyan. Malam itu, Reno pergi tidur dengan perasaan aneh. Di satu sisi, Reno merasa aman karena upaya kakeknya. Di sisi lain, Reno merasa terputus, rindu akan istana air yang tidak bisa dicapai karena pagar spiritual yang didirikan kakek Harun. Reno tertidur dengan gelisah. Tepat saat tengah malam, Reno terbangun oleh suara yang memecah keheningan desa. Bukan suara manusia, dan bukan suara binatang hutan. Itu adalah suara air mendidih. Suara itu berasal dari luar rumah, dari arah sungai, tetapi terdengar jelas dan menggelegar. Suara itu adalah campuran uap, desisan, dan gerungan yang rendah, seperti tekanan air yang terperangkap dalam pipa panas yang nyaris meledak. Suara itu mengandung kemarahan yang murni. Reno melompat dari tempat tidur, mendekati jendela, tetapi tidak berani membukanya. Di luar, di bawah cahaya bulan yang redup, di halaman depan rumah, Reno melihatnya. Itu adalah bayangan hitam. Sosok yang tinggi, berotot, dan terbuat dari kegelapan yang pekat. Bayangan hitam itu tidak memiliki fitur wajah yang jelas, tetapi keberadaannya memancarkan kekuatan yang sangat besar. Sosok itu adalah penjaga air, entitas Bunyan kuat yang bertugas menjaga kesucian sungai Keramat dan mencegah perpindahan Bunyan. Bayangan hitam itu berdiri kaku di tengah halaman. Kemudian, suara air mendidih itu berbicara. "Lepaskan ikatan itu, manusia." Gerungan itu tidak melalui udara, melainkan melalui tulang-tulang Reno, melalui tanah, dan melalui fondasi rumah. Itu adalah perintah spiritual. Kau melanggar perjanjian air. Gadis Bunyan itu harus kembali. Kau mengganggu keseimbangan. Jika kau tidak melepaskannya, kami akan mengambil jiwamu dan menghukum Bunyan itu, ancam bayangan hitam, suaranya mengandung ancaman yang mengerikan. Bayangan hitam itu mengarahkan lengannya yang panjang ke arah rumah. Saat lengan itu bergerak, Reno melihat tapak kaki yang ditinggalkan bayangan hitam di lumpur pekarangan. Tapak kaki itu besar, tetapi sama sekali tidak menyerupai manusia. Tapak kaki itu tampak terbalik, mengarah ke belakang. Reno menahan napas, teror menguasai dirinya. Ini adalah Bunyan yang berbeda, yang tidak terikat oleh cinta, tetapi oleh hukum. Bayangan hitam itu kemudian berbalik, mengamati penangkal akar alang-alang yang dipasang kakek Harun di kusen pintu. Penangkal itu tampaknya menghalangi Bunyan itu untuk melangkah lebih jauh. Dengan satu dentuman keras yang mengguncang rumah, bayangan hitam itu melempar sesuatu ke arah pagar penangkal. Sesuatu yang basah, berwarna hitam, dan berbau seperti lumpur busuk. Kemudian, bayangan hitam itu menghilang secepat ia datang, meninggalkan keheningan dan bau melati hutan yang kini bercampur dengan bau busuk air rawa. Reno menunggu sampai subuh. Saat matahari mulai terbit, Reno memberanikan diri keluar. Di kusen jendela, penangkal akar alang-alang yang dipasang kakek Harun kini layu dan menghitam, seolah direndam dalam asam. Semua penangkal yang dipasang kakek Harun di sekeliling rumah tampak membusuk dalam semalam. Yang paling mengerikan, di lantai kayu di teras, Reno menemukan tapak kaki besar yang basah, tapak kaki terbalik. Air yang ditinggalkan oleh tapak kaki itu tidak seperti air biasa. Air itu berwarna biru gelap, dan di dalamnya terdapat serpihan kecil sisik yang mengilap, sisik yang berasal dari makhluk air yang tidak diketahui. Reno mengumpulkan serpihan sisik itu. Reno tahu, ancaman itu nyata. Reno telah menjadi target dari penjaga air yang kuat. Keberadaan Chandra di dunia Reno dan kunjungan Reno ke alam Bunyan telah memicu reaksi yang mengerikan. Reno sekarang menghadapi dilema yang mustahil.
melepaskan Chandra dan kembali ke hidup normal yang membosankan, atau tetap bersama Chandra, yang akan membuat mereka berdua diburu oleh entitas bunian yang kejam. Namun, janji cinta terlarang itu kini terasa terlalu kuat. Ancaman dari bayangan hitam, penjaga air, mengubah suasana di rumah kakek Harun menjadi medan perang spiritual yang senyap. Reno dan kakek Harun tidak lagi berbicara. Kakek Harun hanya menghela napas panjang dan mulai menyusun strategi pertahanan baru, melibatkan ritual yang lebih kuno dan lebih memakan waktu. Reno, sebaliknya, tenggelam dalam obsesinya. Pria itu tahu bahwa Chandra berada dalam bahaya. Penjaga air pasti akan mencari dan menghukum bunian itu karena ikatan yang terlarang. Reno merasa bertanggung jawab, didorong oleh cinta yang dipaksakan dan janji bunian yang kuat. Siang itu, saat kakek Harun berada di kebun, Reno duduk sendirian di kamar yang pengap. Tiba-tiba, Reno merasakan sensasi dingin yang familiar, diikuti oleh aroma melati hutan yang pekat. Putri Chandra muncul. Bukan sebagai bayangan di cermin, dan bukan dalam mimpi. Bunian itu muncul secara fisik di ambang jendela kamar Reno, tubuhnya sedikit gemetar, seolah berusaha keras menembus atmosfer tebal dunia nyata. Chandra terlihat berbeda. Pucat, bahkan untuk bunian. Cahaya biru kehijauan yang biasanya memancar dari kulitnya kini redup. Mata peraknya dipenuhi kepanikan. Mereka memburuku, Reno, desah Chandra, suaranya lemah. Penjaga air tahu ikatan kita. Mereka menyegel jalan masuk ke istanaku. Aku tidak bisa mendapatkan energi air yang cukup, dan aku tidak bisa menarikmu ke dalam mimpi lagi. Reno bergegas mendekat, tetapi Chandra mundur sedikit. Bunian itu tidak bisa melangkah masuk sepenuhnya. Aku lemah, Reno. Ikatan kita menguras energiku karena aku berada di dunia yang salah, dan ketiadaanmu menguras energi bunianku, jelas Chandra. Kita harus memperkuat batas kita. Aku butuh energi di dunia ini untuk melindungiku, dan untuk melindungimu dari penjaga air. Apa yang harus kulakukan, Chandra? Apapun, tanya Reno, sudah sepenuhnya terjerat dalam keputusasaan. Mata perak Chandra menatap Reno dengan ketegasan yang dingin. Kau harus memberikan tumbal perlindungan, Reno. Tumbal yang memiliki energi spiritual kuat, yang dapat mengalihkan perhatian penjaga air. Kau harus membawa sesuatu dari dunia manusia yang memiliki ikatan spiritual yang kuat, sesuatu yang berharga. Chandra melangkah maju sedikit, hanya sebatas mengulurkan tangan. Reno meraih tangan itu. Sekali lagi, sentuhan Chandra terasa seperti es, tetapi kali ini, sentuhan itu meninggalkan bekas yang mengerikan. Saat Chandra menyentuh kulit Reno, Reno merasakan rasa sakit yang tajam. Ketika Chandra menarik tangannya, di lengan Reno terdapat bekas luka yang dingin dan berwarna biru samar, seperti pembuluh darah yang membeku. Itu adalah tanda bunian, bukti bahwa bunian itu telah menarik energi yang signifikan dan menanamkan cengkeramannya pada fisik Reno. Bawa barang berharga dari desa, desak Chandra. Lempar ke pusaran air di sungai. Itu akan menjadi jangkar energi baru kita. Jika tidak, penjaga air akan kembali, dan bunian itu akan menghancurkan pagar spiritual yang dibuat kakekmu, mengambilmu, dan menghukumku. Reno terhuyung mundur. Barang berharga. Apa yang paling berharga bagi desa, yang memiliki energi spiritual kuat? Reno langsung memikirkan pusaka keramat desa, sebuah benda suci yang dijaga kakek Harun dan para tetua, yang konon telah melindungi Tamiang selama ratusan tahun dari bencana. Aku tidak bisa mencuri pusaka itu, bisik Reno. Itu akan menghancurkan kepercayaan kakekku, menghancurkan desa. Chandra menyipitkan mata, ancaman bunian kini terlihat jelas. Jika kau tidak memberikan tumbal, penjaga air akan mengambil yang paling dekat denganmu, Reno. Kakekmu. Energi tuanya sangat murni, sangat lezat bagi bunian hukum. Bawa pusaka itu, atau lihat kakekmu diseret ke dasar sungai sebagai pengganti energi kita. Ancaman itu berhasil. Cinta terlarang dan ketakutan akan kehilangan kakek Harun mengalahkan moralitas Reno. Pria itu menyetujui perjanjian mengerikan itu. Reno menghabiskan sisa sore itu dalam dilema yang menyiksa. Mencuri pusaka keramat desa berarti menjadi pengkhianat spiritual, tetapi tidak mencuri berarti mengorbankan kakek Harun kepada penjaga air.
Obsesi Reno pada Chandra telah menyimpangkan semua moralitasnya. Reno harus memilih cinta bunian di atas kesucian desa. Pusaka keramat desa disimpan di sebuah bilik kecil yang dikunci di bawah rumah panggung kakek Harun. Bilik itu tidak hanya dikunci secara fisik, tetapi juga dilindungi oleh mantra dan jimat. Malam itu, setelah kakek Harun tidur nyenyak, Reno memulai misinya yang menyakitkan. Reno menyelinap ke bawah rumah. Udara di sana lembab dan berbau tanah. Pria itu membawa alat kecil dari perkakasnya. Reno harus membongkar bilik kecil itu dengan hati-hati. Kakek Harun selalu mengatakan, jika jimat pelindung diganggu, desa akan tahu. Menggunakan keahliannya, Reno berhasil membuka kunci fisik tanpa suara. Namun, saat tangan Reno menyentuh gagang kayu yang diselimuti rajutan benang tua, Reno merasakan sengatan listrik dingin yang kuat. Jimat itu aktif. Reno memaksakan diri. Saat gagang itu terlepas, Reno mendengar suara jeritan halus yang melayang di udara. Bukan jeritan manusia, tetapi jeritan energi yang terganggu, suara yang hanya terdengar di dimensi spiritual. Jeritan itu sangat rendah. Reno yakin kakek Harun tidak akan mendengarnya, tetapi itu cukup untuk menakutinya. Di dalam bilik itu, Reno menemukan pusaka keramat. Itu adalah sebuah batu permata sungai berukuran sedang, berwarna hijau tua, diikat dengan rantai perak tua yang berkarat. Batu itu tidak memancarkan cahaya, tetapi terasa panas yang luar biasa di tangan Reno, sangat kontras dengan dingin bunian Chandra. Panas spiritual itu seolah-olah menolak sentuhan Reno. Saat Reno mengambil batu permata itu, Bima merasakan kekuatan spiritual murni yang terkandung di dalamnya, energi yang telah melindungi desa selama berabad-abad. Energi itu menjerit. Reno segera memasukkan batu permata itu ke dalam tas kain yang dibawanya dan melarikan diri dari bawah rumah. Pria itu tidak berani melihat ke belakang, khawatir bayangan hitam atau penjaga air akan muncul, tertarik oleh energi yang dilepaskan pusaka. Reno berlari menuju sungai keramat. Saat Reno berlari, batu permata di tas kainnya terasa sangat panas di kulit, seolah-olah benda suci itu melawan setiap langkah yang membawanya mendekati air. Reno bahkan mendengar bisikan samar yang berasal dari tas kain itu, bisikan yang terasa seperti suara kakek Harun yang memohon agar Reno berhenti. Reno mencapai tepi sungai. Udara di sana terasa seperti kabut tebal, dan aroma melati hutan begitu kuat, hampir memabukkan. Reno berdiri di tepi, batu permata di tangannya terasa membakar. Reno menyadari bahwa Reno tidak hanya akan mengorbankan benda spiritual, Reno akan memutus ikatan pelindung seluruh desa demi cinta terlarangnya. Dalam kegelapan, di tengah sungai, di lokasi pertemuan pertamanya, pusaran air itu sudah menunggu. Pusaran itu tidak berputar dengan keras, tetapi air di sana tampak jauh lebih gelap dan lebih dalam daripada sebelumnya, sebuah portal yang terbuka dan mengundang. Reno tahu, Reno harus melakukannya. Mengambil napas dalam-dalam, Reno berteriak ke arah pusaran air. Aku membawanya, Chandra. Aku membawakan tumbalnya. Saat Reno berteriak, air di pusaran itu mulai bergejolak pelan, dan di bawah permukaan, Reno bisa melihat kilatan cahaya perak. Chandra sudah menunggu di alam bunian, siap menerima tumbal kehidupan ini. Dengan hati yang hancur tetapi didorong oleh obsesi, Reno mengangkat pusaka keramat desa dan melemparkannya ke dalam pusaran air yang gelap. Pusaka keramat desa, batu permata sungai yang terasa panas, menghilang di telan pusaran air yang gelap. Seketika, permukaan air yang bergejolak itu menjadi tenang kembali, tetapi energi yang dilepaskan pusaka itu sangat besar. Sungai keramat itu sendiri tampak bersinar redup di bawah sinar bulan yang samar, menyerap kekuatan dari benda suci yang baru saja ditumbalkan. Di tengah air, di lokasi di mana pusaka itu tenggelam, Putri Chandra muncul. Bunian itu tidak lagi lemah. Energi pusaka itu telah memberikan bunian itu dorongan kekuatan yang besar. Chandra kini memancarkan cahaya biru kehijauan yang kuat, kulitnya tampak sehat, dan matanya bersinar dengan kepuasan yang dingin. Kau melakukannya, Reno, kata Chandra, suaranya dipenuhi kemenangan yang manis. Kau memilihku di atas duniamu. Kau adalah yang terikat, yang termurni. Saat Chandra muncul, pusaran air di sekitarnya tidak lagi hanya berputar. Pusaran itu mulai membesar, berputar semakin cepat, dan air di dalamnya tampak terdistorsi.
Air itu tidak lagi terlihat seperti cairan, tetapi seperti kabut tebal yang berputar, membentuk sebuah portal bunian yang nyata. Di dasar pusaran, Reno bisa melihat cahaya aneh yang berdenyut, mengundang. Pusaka itu telah menjadi jembatan dan perisai kita, jelas Chandra, mengulurkan tangannya ke arah Reno. Sekarang, masuklah. Masuklah ke dunia kita. Di istana air, kita akan hidup selamanya, terbebas dari ancaman penjaga air. Di sana, bunian itu akan menjadikanmu bagian dari air, memberimu hidup abadi dan cinta bunian. Reno terhipnotis. Dengan batu permata sebagai tumbal, Chandra tidak lagi harus mencuri energi Reno. Reno bisa benar-benar menjadi bagian dari alam Chandra. Pikiran tentang istana air yang indah itu, tentang cinta abadi Chandra, memadamkan semua rasa bersalahnya. Reno melangkah ke dalam air yang kini terasa hangat dan ramah. Tepat saat Reno mencapai ambang portal, gerungan keras yang berasal dari air mendidih meledak dari dalam hutan. Bayangan hitam, penjaga air, telah tiba. Sosok bunian penjaga itu muncul dari balik pepohonan, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, tubuhnya tampak lebih besar dan lebih padat dari sebelumnya. Sosok itu menyadari pelanggaran yang dilakukan Reno dan Chandra. Energi pusaka keramat yang baru saja ditumbalkan oleh Chandra menarik bayangan hitam dengan kuat. Pemberian itu adalah pelanggaran terakhir, teriak bayangan hitam. Suara itu begitu keras, begitu penuh kemarahan spiritual, hingga air sungai di sekitar bayangan hitam tampak mendidih secara fisik, mengeluarkan uap tipis. Bayangan hitam menerjang ke arah pusaran air, tidak peduli dengan aura bunian Chandra. Sosok itu tahu, jika Chandra berhasil menarik Reno ke alam bunian melalui portal yang diperkuat oleh pusaka, bunian itu akan kehilangan kendali atas wilayah itu selamanya. Lari, Chandra, teriak Reno. Chandra, yang kini jauh lebih kuat, menoleh ke arah bayangan hitam. Matanya bersinar perak, dan bunian itu mengangkat kedua tangannya. Tiba-tiba, air sungai di sekitar Chandra menyembur keluar dengan kekuatan dahsyat, membentuk dinding air yang tebal dan berputar, yang langsung menghantam bayangan hitam. Pertarungan energi bunian pun terjadi di depan mata Reno. Bayangan hitam menerima serangan itu, tetapi tidak goyah. Sosok bunian penjaga itu adalah entitas hukum. Bayangan hitam menahan dinding air itu dengan gerungan kemarahan, lalu membalas dengan melepaskan kabut hitam pekat yang menyelimuti seluruh area. Chandra, meskipun kuat, berjuang melawan bayangan hitam. Energi bunian air yang bunian itu miliki adalah energi murni, tetapi bayangan hitam adalah entitas yang lebih tua, terikat pada aturan. Pertarungan itu menghabiskan kekuatan Chandra dengan cepat, terbukti dari cahaya biru kehijauan Chandra yang mulai berkedip-kedip, redup. Masuk, Reno. Sekarang, aku tidak bisa menahannya lebih lama, teriak Chandra. Bunian itu terbatuk, dan air di sekelilingnya tampak menjadi merah samar. Reno, yang didorong oleh keputusasaan dan obsesi cinta bunian, tidak ragu lagi. Chandra sedang kalah. Jika Reno tidak masuk ke portal, Chandra akan dihukum, dan Reno tidak akan pernah bisa bersama kekasihnya. Dengan dorongan terakhir, dan mengabaikan rasa takut akan bayangan hitam yang sedang menyerang, Reno melompat ke dalam pusaran air yang berputar. Keputusan Reno melompat ke pusaran air adalah keputusan terakhir dan paling menentukan. Begitu tubuh Reno menyentuh air yang berputar, transisi visual yang mengerikan terjadi. Dunia nyata tiba-tiba menghilang. Pemandangan pohon-pohon, gelapnya malam, dan bayangan hitam yang mengancam, semuanya terdistorsi menjadi kabut cahaya dan warna yang berputar-putar. Reno merasakan tubuhnya tidak lagi ditarik ke bawah, tetapi terseret ke samping, melalui terowongan yang terasa seperti gabungan dari es, uap panas, dan tekanan yang luar biasa. Itu adalah portal bunian. Suara gemuruh air mendidih dari bayangan hitam perlahan meredup, digantikan oleh keheningan yang total. Ketika Reno membuka mata, Bima mendapati dirinya berada di istana air, tetapi kali ini, itu bukan mimpi. Ini adalah istana air yang sama yang dilihat Bima dalam mimpinya, tetapi terasa dingin, basah, dan sangat nyata. Cahaya lumut bercahaya kini menerangi pilar-pilar batu kristal, tetapi Reno tidak bisa bernapas dengan normal. Meskipun udara di sana tampak jernih, napas Reno pendek dan cepat.
Paru-paru Reno terasa seperti diisi oleh air kental yang aneh. Itu adalah udara bunian, udara yang tidak dirancang untuk paru-paru manusia. Reno terbatuk-batuk, berpegangan pada pilar batu. Tubuh Reno terasa berat, dan kulit Reno kini memancarkan cahaya biru kehijauan yang redup. Tubuhnya sedang menyesuaikan diri secara paksa dengan lingkungan bunian. Putri Chandra berada di sana, terhuyung-huyung di singgasana karang. Bunian itu kelelahan, tetapi tersenyum melihat Reno. "Kau berhasil, sayangku," bisik Chandra, suaranya di alam ini bergetar. "Kau telah menyeberang. Sekarang kau aman dari mereka. Kau dan pusaka itu adalah milikku." Chandra bergerak ke arah Reno, tetapi langkahnya lemah. Pertarungan dengan bayangan hitam telah menghabiskan kekuatan bunian itu. "Aku akan menjadikanmu seperti aku," kata Chandra, meraih lengan Reno. "Kau akan menjadi penjagaku di sini, selamanya." Saat Chandra menyentuh lengan Reno, Reno merasakan dingin bunian itu lagi, tetapi kali ini, bunian itu menarik sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar energi. Bunian itu menarik kehidupan Reno. Kelelahan yang dirasakan Reno menjadi 1000 kali lipat, dan pandangan Bima mulai kabur. Chandra, meskipun mencintai Reno, secara naluriah menarik energi Reno untuk memulihkan diri. Hubungan bunian dan manusia ini adalah kutukan, bunian itu akan selalu menguras kekasih manusianya hingga habis. Reno menyadari kengerian yang sebenarnya. Chandra tidak hanya membawanya ke rumah. Bunian itu membawanya ke kuburan abadi di mana Reno akan layu perlahan-lahan demi keabadian bunian itu. Tepat saat Reno hampir kehilangan kesadaran, Bima mendengar suara yang memecah keheningan air. Suara itu datang dari atas, dari dunia nyata, menembus kubah air istana bunian. Itu adalah teriakan kakek Harun. "Reno, kembali. Jangan pilih kutukan itu." Teriakan kakeknya itu membawa serta energi yang hangat dan akrab. Teriakan itu adalah jangkar yang menarik jiwa Reno yang sedang terlepas kembali ke realitas. Reno tahu, kakek Harun pasti sudah tahu tentang pencurian pusaka dan hilangnya dirinya. Kakek Harun kini pasti berada di tepi sungai, melakukan ritual berbahaya untuk menariknya kembali. Reno berada di ambang keputusan yang tidak bisa diubah, tinggal bersama Chandra, perlahan-lahan mati dan menjadi penjaga bunian, atau melepaskan Chandra dan kembali ke dunia manusia yang ditolak oleh bunian itu. Reno menatap Chandra, yang wajahnya kini menunjukkan kesedihan dan kebutuhan bunian yang mendalam. Chandra adalah keindahan yang mematikan, tetapi cinta yang bunian itu berikan adalah racun. Saat suara kakek Harun berulang kali memanggilnya, Reno mengumpulkan kekuatan terakhirnya. Pria itu harus memilih hidup atau cinta terlarang yang akan mengurasnya hingga habis. Teriakan kakek Harun menembus kubah air istana bunian, membawa serta gelombang energi yang hangat dan murni. Energi itu tidak berasal dari pusaka keramat yang telah ditumbalkan, melainkan dari ikatan darah dan cinta sejati. Di istana air, Reno terhuyung di antara kesadaran bunian dan kesadaran manusia. Chandra, yang kini memegangi Reno dengan kuat, semakin pucat dan panik. "Jangan dengarkan dia, Reno," desis Chandra. Suaranya diiringi air yang bergetar. "Dia hanya ingin memisahkan kita. Di sini, kau akan menjadi bunian. Kau akan hidup selamanya." Namun, setiap kata Chandra terasa dingin dan penuh tuntutan, sementara setiap teriakan kakek Harun terasa seperti jangkar yang menarik Reno kembali ke kehidupan. Di dunia nyata, kakek Harun berdiri sendirian di tepi pusaran air yang kini berputar hebat, mengeluarkan kabut tebal. Kakek tahu, pusaka keramat sudah hilang. Beliau harus menggunakan pengorbanan yang lebih besar, yang lebih pribadi, untuk memutus ikatan darah antara Reno dan Chandra. Kakek Harun, dalam ritual adat terakhir, tidak menggunakan mantra penyerangan, tetapi mantra pemutusan ikatan yang pahit. Kakek Harun mengeluarkan barang yang sangat pribadi dari balik jubahnya. Sepotong kecil rambut Reno yang disimpan sejak kecil, diikat dengan benang merah. Rambut adalah simbol kehidupan dan ikatan. Kakek Harun juga mengeluarkan sebuah patung kayu ukiran yang beliau buat sendiri, ukiran itu wajah Reno. Dengan air mata yang mengalir di wajahnya, kakek Harun mengangkat kedua benda itu ke langit, lalu dengan suara yang dipenuhi kesedihan dan otoritas, beliau berteriak ke dalam pusaran air, mengorbankan sebagian jiwanya sendiri. "Putuskan ikatan cinta di sungguh kemurnian,
Ini tumbal sejati. Kakek Harun melemparkan rambut dan patung ukiran itu ke dalam pusaran air. Rambut dan patung itu langsung tenggelam, memancarkan cahaya putih hangat yang kuat saat menyentuh air bunian. Di istana air, cahaya putih hangat itu menabrak Chandra dan Reno seperti gelombang kejut yang murni. Chandra menjerit kesakitan. Bukan karena dilukai, tetapi karena ikatan emosional yang selama ini bunian itu tanamkan di Reno, kini dipotong secara paksa. Chandra melepaskan Reno, bunian itu ambruk ke singgasana karangnya. Kakekmu. Dia memotong ikatan itu dengan darahnya sendiri. Reno, yang kini merasakan jiwanya tertarik kuat oleh cahaya hangat pengorbanan kakek Harun, mendapatkan kejernihan. Obsesi yang ditanamkan Chandra menghilang, digantikan oleh pemahaman yang dingin, jika Reno tetap di sini, bunian itu akan mengambil semuanya. Reno membalikkan badan, menatap portal yang kini berdenyut di kubah air, portal yang terasa seperti jalan keluar menuju rumah. Aku tidak bisa, Chandra, kata Reno, suaranya lemah. Cintamu akan membunuhku. Kau sudah mengambil pusaka desa. Aku tidak bisa membiarkan kau mengambil kehidupanku juga. Chandra merangkak ke arah Reno, matanya memohon. Jangan, sayang. Aku akan menjagamu. Kita akan membuat kehidupan baru. Aku tidak ingin sendirian. Reno tahu bunian itu tulus dalam hasratnya, tetapi bunian itu tidak bisa melawan sifat buniannya yang menguras. Dengan kekuatan yang tersisa, Reno menolak Chandra untuk terakhir kalinya. Pria itu berbalik dan berlari menuju portal. Saat Reno melangkah ke dalam portal, Chandra menjerit. Jeritan bunian itu bukan lagi kemarahan atau kesedihan, melainkan ratapan kehilangan yang memilukan. Aku akan menunggumu, Reno. Aku akan selalu di sini. Teriakan Chandra, ratapan bunian itu, menjadi hal terakhir yang Reno dengar saat Bima terseret kembali ke dunia manusia. Reno tersentak ke dunia nyata. Pemuda itu terlempar keluar dari pusaran air, mendarat dengan keras di lumpur tepi sungai. Bima basah kuyup, pucat, dan hampir tidak bernapas. Kakek Harun bergegas, memeluk cucunya yang dingin itu. Kakek Harun tersenyum, senyum yang penuh kelegaan dan kepedihan karena pengorbanannya. Begitu Reno terlempar keluar, pusaran air di tengah sungai mulai mereda. Pusaran itu menyusut dengan cepat, dan air di sekitarnya terasa panas seperti panci mendidih, seolah alam itu sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam hitungan menit, pusaran air itu menghilang, dan air sungai kembali ke alirannya yang tenang. Namun, di lokasi bekas pusaran air sungai kini kering. Dasarnya retak dan menghitam, seolah energi telah sepenuhnya terkuras. Sungai Keramat telah pulih, tetapi telah kehilangan jantungnya. Reno selamat, tetapi ada konsekuensi yang jelas. Selama seminggu berikutnya, Reno berada di bawah pengawasan ketat kakek Harun. Kakek Harun tahu Reno telah mencuri pusaka keramat desa, tetapi kakek itu memilih untuk diam. Kakek Harun tahu hukuman terberat bagi Reno bukanlah pengucilan desa, melainkan hukuman spiritual. Kakek Harun melakukan ritual pembersihan terakhir. Saat ritual itu selesai, kakek Harun menatap Reno dengan sedih. Ikatan itu sudah putus, nak. Tetapi kontakmu dengan alam bunian meninggalkan jejak. Kau sekarang adalah manusia yang tidak sepenuhnya manusia. Reno memang berbeda. Kulit Reno kini selalu dingin, sedikit pucat, dan kadang-kadang Bima merasakan sensasi aneh seolah paru-parunya penuh dengan air kental, efek samping dari udara bunian. Reno juga mengalami amnesia selektif yang aneh. Reno tidak bisa mengingat secara rinci tentang Chandra, bunian itu, atau istana air. Ingatan tentang pusaka keramat, bayangan hitam, dan ritual pengorbanan kakeknya, semuanya hilang di benaknya, disaring oleh pengorbanan kakek Harun. Yang tersisa hanyalah rasa hampa yang mendalam, kerinduan yang dingin yang tidak dapat Reno namai. Beberapa hari kemudian, Reno kembali ke kota. Pemuda itu meninggalkan kakek Harun dan desa yang telah diselamatkannya dengan pengorbanan yang pahit. Reno melanjutkan hidupnya, tetapi Reno tidak pernah kembali ke sungai atau kolam renang. Reno tidak bisa mendekati air dalam yang mengalir. Setiap kali Reno melihat air yang beriak, Reno merasakan tarikan dingin yang samar, sebuah bisikan yang tidak bisa Reno dengar, tetapi bisa Reno rasakan. Reno kini memiliki kulit yang selalu dingin dan mata yang selalu mencari sesuatu,
sebuah kecantikan transparan yang pernah Reno sentuh. Reno hidup dengan kenangan dingin tentang seorang gadis di pusaran air yang tidak dapat Reno ingat, sebuah cinta bunian yang pernah Reno pilih di atas segalanya. Reno adalah pemenang yang terkutuk, selamanya dirindukan oleh bunian di dasar sungai Keramat yang kini kering, dan selamanya merindukan